Oke, halo guys. Jadi di sini gue bakal nge apa demoin atau jelasin tentang Android Studio Java. Jadi di sini pertama kalian kalau misalkan udah install Android Studio-nya, kalian pilih new project, terus pilih template yang ini, button navigation views activity. Ini kan ada dua nih beda nih. Ini ada yang ungu warnanya, ini ada yang hijau warnanya. Kalau ungu itu dia pakai bahasa Kotlin, kalau hijau itu dia pakai bahasa Java. Nah, ini itu sebenarnya kayak template aja, biar kalian ada starting code di yang apa di kode kalian gitu. Di ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen starting dengan ada button navigation, pilihnya yang ini. Tapi kalau misalkan cuma kalau misalkan navigation drawers, pakainya ini. Kalau mau default atau kosong aja pakainya yang ini, no activity sama sekali. Terus kalau misalkan mau ada satu views, pakainya yang ini. Tapi buat buat kode ini, buat demo ini kita pakainya yang bottom navigation views. Terus pencet next, terus kalian pilih ininya, namanya apa, package-nya apa, lokasinya di mana, pastiin language atau Java, dan minimum SDK-nya itu 24 itu yang udah paling oke sih. Kalau 16 itu sebenarnya bakal support 100% device, tapi eh, ada beberapa ini ada beberapa package atau library yang nggak bisa dipakai gitu. Terus kalau misalkan udah pastiin juga ini pakainya Groovy SD DSL ya, jangan pakai Kotlin DSL, pakainya Groovy. Meskipun Kotlin yang direkomend, tapi kita secara general bakal pakai Groovy. Oke. Nanti kalau udah selesai semua udah benar, pencet finish nanti bakal di create. Nah, setelah create, nanti kalian bakal dapet kayak gini. Ada boilerplate kodenya. Dan kalau misalnya kita coba run dulu aplikasinya. Kita close dulu. Oke, sembari emulatornya jalan, gue bakal jelasin dulu beberapa folder ya. Jadi sini pertama ada manifest. Jadi manifest ini kayak semacam properti buat aplikasi kalian gitu. Nah, di sini kalian bisa nentuin permission apa yang kalian pengenin aplikasi kalian yang ada di aplikasi kalian. Misalkan kayak buat internet itu uses permission internet. Nah, nah ini kayak gini. Jadi aplikasi kalian nanti butuh akses internet gitu. Nah, di sini ada aplikasi kalian, actual actual apa aplikasi. Di sini ada ya properti-properti ini template aja sebenarnya. Terus di sini ada yang baru penting nih, activity. Nah, gue jelasin nanti activity apa. Terus di sini ada folder Java. Nah, folder Java ini dia ada tiga subfolder, sub package lah bisa dibilang. Jadi pertama ada yang ini, ada Android test sama Android test, sama Android test. Nah, yang kita bakal gunain itu cuma yang paling atas doang ini, yang nggak ada Android test sama testnya. Jadi pakai yang ini doang. Nah, terus nanti bakal ada di sini main activity, bakal ada kodenya, ada kelas-kelasnya nih. Di sini ada kelas main activity, ada dashboard dan lain-lain gitu. Oke. Nah, terus yang terakhir, folder terakhir itu, oh ya ini ada res. Nah, ini sama aja kayak resource. Nah, ini resource tuh kayak segala hal yang berhubungan dengan UI, UX lah. Kalian misalkan mau nyimpen gambar gitu atau icon, simpennya di sini nih, drawable, res drawable. Kalau misalkan kalian nah terus layout atau kayak UI buat aplikasinya itu bakal di sini adanya di layout ini. Nah, pakainya XML gitu.
Oke, terus ada yang lain, ada kayak di sini ada menu, ada ini map map nih kayak cuma semacam drawable tapi yang bisa eh, ini buat apa ya, semacam gambar image gitu deh. Terus ini ada navigation, values. Nah, values ini ada kayak colors, dimension, strings. Kalau misalkan kalian familiar sama Tailwind itu kan biasanya kalau misalkan kita pakai Tailwind ada config buat Tailwindnya kan. Dan kita bisa define color berdasarkan variabelnya gitu. Misalkan warna putih kita bikin jadi nama variabelnya adalah putih. Nah, di XML atau Android Java juga bisa di bawah folder values ini dan filenya itu colors. Oke. Terus ini ada theming. Nah, theming ini salah satu hal yang penting buat ngedesain aplikasi UI dengan UI yang bagus. Tapi menurut gue rada sulit sih. Bukan ada sih, rada ribet lah. Jadi nanti aja itu taran. Nah, oke, selanjutnya di sini ada Gradle Scripts. Pertama ada yang paling harus kita ketahui itu cuma di build Gradle ini. Build Gradle ini yang di modul.app-nya nih, modul app-nya ini yang penting. Nah, ini gunanya apa? Ini most of the time kalian bakal gunain ini buat nambahin library-library yang bakal kalian pakai di aplikasi atau kode kalian itu. Ibarat kata Gradle App ini package manager lah, kayak NPM gitu. NPM kan dia bisa nge-manage package-package apa kan yang bisa kita pakai di aplikasi JavaScript atau React kita. Nah, ini kalau Build Gradle ini buat Android gitu. Oke, langsung aja di sini demo buat aplikasinya. Ada tiga page. Pertama dashboard dan juga notifications. Oke, yang di sini ada top barnya yang kayak gini. Oke, itu aja buat demonya. Di sini gue bakal jelasin kayak tadi activity itu apa. Nah, jadi activity itu sama dengan kayak suatu page kalau misalkan di web development. Nah, tapi kalian bisa selain pakai activity bisa juga pakai yang namanya fragment. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat tadi di aplikasinya itu kan ada tiga page. Nah, tiga page itu, tapi dia cuma ada di dalam satu activity yang sama atau di satu page yang sama. Jadi dia sebenarnya di satu page, cuma tampilannya cuma kita bisa ngerut. Jadi kayak main activity ini adalah main page-nya. Terus yang tadi dashboard, home, dan notification itu adalah subpage-nya gitu. Nah, oke. Gimana caranya bisa kayak gitu? Pakai yang namanya navigation di sini. Jadi Android navigation itu sama di sini ada menu. Di sini menu cuma kayak buat nge-list menu apa aja yang ada di menunya, kayak item apa aja yang ada di menunya. Kalau navigation ini kalian kayak bisa nentuin ini ada apa aja gitu di navigasinya. Nah, di main activity ini kalian oh ya, kalau kalian pakai template yang ini, pakai yang tadi button navigation, kalian bakal pakai yang namanya view binding. View binding itu ada di si hmm, ya pokoknya itu termasuk library gitulah, library dari apa Google, namanya view binding. Oh, di sini view binding true nih. Build features nih, di build features view binding true, di sini Android view build features view binding true. Ada juga ada juga yang lain namanya data binding, tapi kita nggak pakai itu karena nggak perlu. Terus kalau view binding itu maksudnya adalah jadi misalkan oh ya, jadi setiap setiap page itu ada dua kode. Pertama ada kelasnya, Java kelasnya. Jadi misalkan main activity. Jadi ini kan kayak pusat activity dari segala pusat kan.
Oke, lanjut. Tadi kayak main activity gitu. Eh, oke, sorry lagi. Jadi kayak main activity, dia kan kayak semacam nge-hosting tiga rute yang lain kan, tiga page yang lain kan. Nah, dashboard, home, dan notification. Nah, main activity ini sendiri punya apa desain dia sendiri gitu. Jadi ada di sini ada main activity. Jadi di layoutnya nanti ada activity main nih. Yang mana activity main ini kalian bisa lihat di sini ada navigation di bawahnya, tiga navigation. Pakainya yang ini. Ini button navigation view-nya. Oke, nah ini button navigation ini pakai namanya UI library namanya Material Design. Material Material Design itu yang dikembangin sama Google juga. Kalau misalkan kalian explore tentang material ini sebenarnya banyak gunanya, tapi ya, kadang agak kompleks dan ribet gitu. Jadi itu nantian aja. Nah, terus di sini ada fragment. Nah, kayak yang tadi gue bilang, kalian kan bisa bikin page itu dalam bentuk activity atau dalam bentuk fragment kan. Nah, jadi ibarat kata main activity itu adalah pusat page-nya dan fragment itu adalah sub page-nya gitu. Nah, jadi di kode buat activity main ini karena kita pengen nunjukin subpage-subpage-nya, maka selain kita nunjukin button navigation view, kita juga pengen nunjukin si fragmentnya. Oke. Nah, oke, udah jelas kayak gitu. Kita lihat di sini. Nah, maksudnya dari view binding adalah jadi kalian bisa nge-refer elemen-elemen yang ada di sini dengan ID-nya. Jadi setiap elemen yang ada di Android di XML ini itu bisa punya ID. Kayak misalkan di sini constraint layout. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bisa cari tahu constraint layout itu apa. Kalian bisa cari tahu layout-layout di Android itu ada apa aja. Kalian misalnya di sini ada ID-nya container, terus buat button navigation view-nya itu ada ID nav view, dan buat fragmentnya sendiri ada ID-nya dia navhost fragment activity main. Oke. Jadi kalau di web development kalian bisa lihat ini misalkan suatu div dengan ID navhost fragment activity main. Dan kita ngegunain div tersebut dan di dalam div tersebut kita pengen nge-render subpage yang lain. Oke. Nah, nanti jadi ibarat kata ini tuh HTML-nya, XML ini adalah HTML-nya dan ya HTML-nya dan CSS-nya. Terus main activity ini adalah JavaScript-nya. Jadi kalian bisa bikin dynamic UI pakai di sini gitu. Nah, kalau misalkan kalian di website gitu, misal di website telepon kan kalau misalkan kalian pengen misalkan ada suatu div dengan ID kayak gini kan. Kalian pasti pakainya kodenya ini kan. Dokumen dot query selector terus atau select element by ID gitu, get element by ID dan ID-nya kan. Nah, sebenarnya di Android Studio di Java juga ada nih namanya find view by ID gitu. Jadi kalian bisa uh, nge-refer, bisa nge-get elemen tersebut pakai method ini find view by ID. Oke. Nah, terus di Java juga ada salah satu hal penting adalah tipe datanya. Jadi setiap variabel itu butuh yang namanya tipe data. Jadi misalkan kita tadi ini ada button navigation view kan dengan ID navview. Kita pengen nge-refer ini di JavaScript kita. Ya udah kita di sini bikin suatu variabel dulu yang menyimpan elemen tersebut dengan tipe datanya adalah button navigation view sesuai dengan ini. Dan kita pengen dia nyimpen elemen dengan ID navview gitu. R ini dia merujuk ke sini ke resource ke folder resource ini. Nih, R ini dia meresource ke sini. Jadi r.id dia bakal nge-refer ke semua ID yang ada di bawah file res ini gitu.
Jadi bisa aja di sini ada ID, misalkan di sini ada ID apa gitu. Misalkan di sini ada ID mana nih? Text home gitu. Nah, kalian bisa nge-refer itu di sini. Di sini juga bahkan bisa nge-refer gitu. Nah, oke, setelah itu eh nah, kalian bisa bisa kayak gini. Tapi kalau misalkan dengan view binding, dengan binding kayak gini, dengan view binding itu kalian bisa langsung gini aja, binding dot nav view. Nah, ini sama nih, nav view sama dengan binding dot nav view. Nah, tuh. Kalau kalian lihat ini dia nggak ada apa ya, nggak ada bentrok atau gimana karena tipe datanya sama. Jadi nah, binding dot nav view ini dia langsung refer ke sini. Nah, gunanya apa sih kita mau pakai binding instead of pakai ginian gitu kan, kayak ya udahlah sama aja gitu. Jadi gini, ibarat kata kalian di mana di activity main ini ada 9 button berbeda gitu. Nah, 9 button tersebut kalau misalkan kalian pengen nambahin klik functionnya, kalian kan harus bikin kayak gini kan, 9 kali gitu. Nah, baru kan kayak rasa kalau misalkan, tapi dengan binding kalian nggak perlu nge-define lagi kayak gini, kalian langsung bisa aja kayak binding dot button satu gitu, binding dot button 2 gitu, misalkan kayak gitu, dengan syarat elemen tersebut harus ada ID-nya gitu. Kalau nggak ada ID dia nggak bakal bisa di refer sama bindingnya. Oke. Nah, terus di sini di kode ini bakalan ada up bar configuration. Up bar configurationnya kayak semacam buat nge-build application bar yang tadi di atas itu. Ada tiga, ID-nya navigation home, dashboard, dan juga notification. Nah, terus di sini ada nav controller. Nav controller ini berguna buat kalian routing-routing. Jadi kalau di website itu kayak React Router DOM lah. Nav controller ini dia navigation ini kayak React Router DOM. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kalau itu udah, selanjutnya gue bakal ngejelasin tentang eh, arsitektur dari aplikasi Android itu yang benar sebenarnya gimana. Jadi kalau dari Google sendiri, mereka atau dari Android Studio sendiri, mereka tuh ngerekomendasi developer buat ngegunain yang namanya eh, arsitektur model view view model. Itu bisa disebut, kita biasa nyebutnya sebagai MVVM. MVVM nih, MVVM. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian ngemisahin antara kode konten, gimana ya? Jadi ibarat gini deh. Jadi kalau misalkan di website, jadi misalkan gini. Ibarat kata kalian, hmm, misalkan ini gue ada contoh kode. eh, Misalkan di page ini product list gitu. Di product list ini pakai React. Pasti kalian udah tahu kan React gimana. Jadi di sini misalkan ada suatu function product list, tuh kan. Dan dia bakal ngerender ini, yang ini. Oke. Nah, di sini ada di function ini ada use effect. Yang mana use effect ini apa berguna buat ngeset data yang bakal dirender. Jadi page ini nanti bakal ngerender produk-produk, list-list produk gitu. Jadi ada produk apa aja nanti bakal dirender. Makanya di sini ada nge-mapping si products nih. Products itu suatu state, React state. Ini itu array karena list kan. Nanti kalau misalkan ada datanya dia bakal dirender. Oke.
Nah, dapat datanya dari ini dari backend, jadi dia bakal fetching ke backend. Nah, dia fetching datanya itu di use effect. Nah, eh sebenarnya kalau di web ini mungkin nggak masalah ya tentang performance atau gimana gimana. Sebenarnya bermasalah tapi nggak apa-apa karena React. Nah, kalau di Android Studio, kalau misalkan kalian kalau di Android development, kalau misalkan use effect ini dia gagal, aplikasinya bakal nge-crash. Dan itulah yang mengapa salah satu kita pakai arsitektur MVVM tersebut. Jadi intinya MVVM adalah kita bikin si use effect ini kita pindahin ke kelas lain, ke file lain gitu. Misalkan di sini kita bikin suatu folder baru namanya controller gitu. Terus ada product list controller.js gitu. Dan ini pakai JavaScript kan, jadi pakai JS gitu. Nah, kita pindahin use effect-nya ke dalam file tersebut. Itu kalau di website. Nah, kalau di Android development, kayak yang tadi gue bilang, setiap page itu bakalan ada JavaScript-nya, yaitu kelasnya, Java kelasnya, dan juga ada layout-nya. Itu kalau ini kan notification fragment, jadi dia pakainya ini, notification fragment. Di fragment ini cuma ada text view doang di tengah. Nah, oke. Okay. Jadi, ini adalah kode JavaScript ibarat kata ya. Ini cuma ibarat pengibaratan doang. Jadi ini kayak semacam JavaScript-nya, ini HTML-nya. Oke, yang tadi gue bilang tadi. Nah, di JavaScript ini kita bisa aja tuh kayak, nah jadi kok gue jelasin dulu yang sebenarnya kode ini jalanin tuh apa. Jadi kode ini dia bakal dapetin kan di sini ada teks nih. Nah, tapi teksnya belum ada teksnya gitu. Jadi di sini belum ada tulisan teksnya gitu. Exercise. Kalau ini kan ada exercise kan, ada tulisan exercise nih di sini. Tapi dari awal dia kosong gitu, nggak ada tulisan sama sekali. Nah, kode ini dia bakal di kode ini dia bakal ngambil eh, teks dari yang tadi gue bilang use effect itu. Jadi berkata dia ngambil teks dari use effect. Nah, nanti use effect-nya hasil dari use effect-nya bakal di set jadi teks buat si teks view-nya ini. Gimana caranya? Ya langsung aja deh. Jadi kayak yang gue bilang tadi ada model view model. Nah, view model ini juga merupakan suatu library dari Google. Nah, kayak gini. Jadi bisa kalian lihat di sini ada notification view model, yang mana ini kalian bisa ibaratkan sebagai controllernya. Nah, di view model ini kalian bakal nyimpen semua kode yang berhubungan dengan use effect tadi. Entah itu buat dapetin teks lah, atau buat dapetin data lah, atau buat nulis data lah, buat buat manggil data lah, dan lain-lain gitu. Caranya gimana? Caranya pakai yang namanya mutable live data. Nah, jadi kalian misalnya di sini ada suatu variabel dengan tipe datanya mutable live data. Mutable live data ini dia nyimpen suatu string. Mutable live data ini intinya adalah suatu variabel tersebut bisa berubah-ubah seiring berjalannya program dijalanin gitu. Jadi variabel yang disimpan ini dia bersifat dinamis gitu. Apa ya bahasanya tuh gue lupa tapi ya dia dinamis gitu. Volatile lah, volatile. Nah itu bahasanya volatile gitu. Nah, di sini ada live data juga. Bedanya apa? Mutable live data. Misalnya di sini mutable berarti variabel ini bisa diubah gitu. Live data dia nggak bisa diubah gitu. Jadi cuma bisa di read doang, nggak bisa di set. Nah, eh, ini harus berhubungan dengan OOP sih. Tapi kalau di Object Oriented Programming
setiap kelas itu bisa punya namanya suatu constructor. Nah, constructor ini biasanya gunanya adalah buat ngeset default variable. Jadi misalkan ini kan di kelas kan, kelas notification view model yang tadi gue bilang ini sebagai controller. Nah, di controller ini ada variable mutable f data. Nah, variable ini belum ada ininya kan. Belum ada apa? Belum ada value-nya gitu. Masih masih ini masih null. Ini masih null. Nah, notification view. Nah, ini adalah namanya constructor. Kan misalnya di sini namanya sama nih. Ini namanya sama. Hanya disebut sebagai namanya constructor. Jadi gunanya constructor itu adalah buat dia, nah kayak sini di yang kode buat JavaScript di ini kode Javanya yang notification statement yang buat ini itu kalian bisa lihat di onCreate view dia manggil dia ada satu variabel namanya notification view model dengan tipe datanya notification view model. Nah, kalau di OOP itu kalian bisa jadiin suatu kelas itu sebagai suatu tipe data. Nah, kalian bisa di sini notification view model kan, ini sama di sini. Untuk nah, di sini kita ada kata-kata new view model provider get. Nah, view model provider ini adalah suatu fungsi atau metode yang disediain sama library view model. Oke. Gunanya apa? Gunanya dia buat ngebuat buat manggil fungsi ini nih. Buat manggil fungsi ini. Buat manggil fungsi si notification view model. Oke. Buat manggil notification view model uh, ya gitu. Jadi ada new view model provider di sini ada this. This itu adalah nge-refer ke kelas ini sendiri. Jadi kalau ada this dia bakal nge-refer ke sini. Kalau misalnya kalian lihat di sini this dot binding. This dot binding ini berarti this kelas ini kan refer ke variable binding ini. Gitu. Jadi kalian pengen si controllernya ini buat page apa gitu. Kita pengen buat page ini kan si notification page ini. Makanya kita di sini passingnya this gitu. Dan yang pengen yang dan kontrolnya itu controller apa? Controllernya adalah si notification view model yang udah dibuat tadi yang ini. Yang kan. Nah, tapi secara keseluruhan kode ini dia bakal manggil kelas ini. Jadi kalau misalkan kalian di OP, misalnya ini notifications, yang atas ini sama aja kayak nggak sama sih, tapi kayak serupa nvm new notification view model. Nah, new notification view modelnya itu dia manggil ini. Nah, karena ini udah dipanggil, jadinya dia bakal ngeset si variabel mtext ini dengan new mutable live data. Dan kita mau ngeset value dari mutable live data ini di sys notification fragment. Oke. Jadi kalau misalkan di sini gua notification view model nvm, gue bisa nge-refer si nvm.getText tuh. Di sini ada getText itu adalah yang nih suatu method. Method ini kayak bisa semacam kayak function lah. Function getText ini dia nge-return value-nya aja. Nge-return si ini text. Dengan tipe datanya adalah live data. Oke. Kalian bisa lihat di sini, gue bisa nge-refer si getText ini dengan si nvm. Sama dengan notification viewModule.getText. Nah, jangan sama aja. Bedanya apa? Kalau ini kita cuma manggil kelas biasa. Kalau yang ini yang atas dia kayak semacam ada integrasi antara controller dengan file page-nya gitu. Jadi udah ini kayak semacam nyuruh buat si library view model ini buat ngehandle urusan-urusan yang ada di belakang gitu lah.
yang kita nggak perlu tahu. Nah, oke. Itu buat panggil si view modelnya. Tadi udah gue jelasin juga ini apa aja. Nah, di kode ini kita nggak pengen si teksnya itu cuma kosong aja, tapi pengen ada teksnya kan, yang nunjukin lokasinya. Yang tadi di sini kan ada di sisi notification program. Nah, karena kita di sini udah manggil ini, udah manggil si kelasnya, ya kan? Berarti di sini di variabel ini si m text-nya itu adalah this is notification fragment. Nah, oleh karena itu kita langsung bisa aja nih, langsung bisa bikin aja si ininya. Kita langsung bisa ngeset teks si text view yang ada di sini buat nunjukin teks this is notification fragment. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kayak gini. Nih, notification view model.getText. Jadi kalau di live data itu ada dengan live data kan. Kan getText ini kita kalau kita mau ngambil teksnya tadi kan kita pakai ini terus panggil fungsi getText dia bakal nge-return suatu live data dengan nyimpennya string karena di string kan nyimpennya string. Oke. Nah, live data itu karena dia live data, datanya volatile, yang artinya dia bisa berubah, dynamically changing every time, gitu. Makanya kita perlu suatu mekanisme gimana caranya si page ini bisa tahu ketika datanya berubah. Nah, fungsi kayak gitu bisa dilakuin dengan yang namanya observe. Nah, observe ini merupakan built-in function dari si live data. Observe, nah ini get view life cycle owner ini kayak life cycle apa ya, kayak semacam flow dari programnya. Ya ini kalian tulis aja lah. Kalau misalnya mau cari tahu lebih lanjut bisa. Tapi ini kayak sesuatu hal yang perlu. Terus koma. Jadi observe ini dia take two arguments. Yang pertama ini adalah life cycle owner-nya. Jadi di sini kita nge-get view life cycle owner terus koma. Nah, koma ini dia bakal apa? Itu adalah eh, apa yang akan terjadi ketika si teksnya berubah. Jadi misalkan di sini ini sebenarnya lambda function ini kayak gini. Nah, di sini dia function kan kayak gini. Oke. Oke. Nah, di dalam sini kalian mau ngelakuin apa? Tadi kan kita pengen ngeset si text view ini kan. Text view ini biar pakai biar munculin teks ini. Ya udah ini ID-nya apa? ID-nya text notification. Ya udah kita langsung bisa aja binding dot text notification dot set text terus pakai v. Nah, v ini dia nge-refer ke data ini si mtext-nya ini. Gitu. Jadi si mtext ini dia di sini refer. Jadi v itu adalah data. Nah, observe ini dia bakal ngeliat nih CV ini dia bakalan berubahnya ya nih aku pakai data aja deh biar jelas. Aduh, data juga data. Nah, observe ini dia bakal nge-observe si variabel m text ini udah berubah atau belum gitu. Kalau misalkan udah berubah, dia bakal ngelakuin ini binding dot set text notification dot set text data. Tapi kalau misalkan belum, ya udah nggak ngelakuin apa-apa. Nah, kalian familiar nggak dengan mekanisme ini? Mekanisme ini sama dengan use effect kalau di React. Kalian pakai React nggak sih? Pakai kan pasti. Nah, jadi sama kayak di React,
Itu namanya use effect. Nah, di use effect ini kan dia text to argumen kan. Yang pertama adalah function yang mau di execute, terus yang kedua adalah dependency. Ini namanya dependency nih. Nah, dependency ini berguna buat observe-nya, data yang di observe. Misalkan gue pengen observe products gitu. Nah, jadi ketika products ini bakal di observe sama si use effect. Ketika nilai si products ini berubah, function ini bakal di execute. Tapi kalau misalkan ini nggak berubah, ini nggak bakal di execute. Nah, use effect ini adalah uh, observe-nya, si function observe-nya, dan function ini adalah si function yang pengen di execute, dan produk ini adalah datanya, data yang ada di sini yang teks gitu. Nah, kalau misalkan kalian bisa kayak gini doang nih, misalkan di fungsinya itu cuma ada satu line function gitu. Nah, Java itu nyediain shorthand, langsung aja kayak gini. Eh, tadi tuh langsung aja kayak gini. Text view, binding, text notification, set text. Nih. Jadi intinya kita pengen si text notification ini ngeset text si v-nya tadi atau si datanya tadi. Ngeset text dengan uh, argumen adalah si mtext-nya ini. Oke, makanya tadi ketika kita lihat di simulasi aplikasinya, di emulator, itu bakal nunjukin si this is notification fragment kan. Meskipun tadi di HTML-nya itu kosong aja gitu, nggak ada teks sama sekali. Nah, kalau misalkan eh, extension lebih ekstensi lebih profesional, lebih kompleksnya mungkin adalah kalian bisa jadiin si view model ini atau si controller ini buat manggil API gitu. Jadi misalkan di sini ada suatu public void call products list gitu. Get product list gitu, get products list. Terus di sini kalian di sini ada private, final, table of data. Terus ini suatu array of string gitu misalkan array of string ini string, terus di sini misalkan products dengan new table of data. Salah lagi. Nah, kayak gini. Jadi mutable of data ini nyimpen suatu, ini anggap aja string ini sebagai products lah ya, list of products gitu. Nah, di sini kalian mau manggil API-nya gitu, call API di sini, call API. Kalau call API-nya udah selesai, kalian pengen products datanya dot set, kita set value gitu, set value sama data yang udah dipanggil sama si API gitu, data dari API kayak gitu. Itu salah satu implementasi kompleksnya. Kalau misalkan yang berhubungan dengan Bluetooth itu mungkin kalian bisa kan nanti bakalan ada beacon-beaconnya dan bakalan ada ngitung jarak-jaraknya kan. Nah, kalian bisa implementasi logika perhitungan atau apapun itu di kelas ini atau di controller ini kayak gitu. Dan komunikasinya itu komunikasi antara si kelas controller dengan yang page-nya itu dengan si variabel live data ini. Jadi misalkan di sini kalian instead of product gitu, misalkan di sini adalah distance gitu. Kan mau ngitung jarak kan distance gitu.
distance. Nah, nanti kalian di sini nge-scan distance-nya berapa, kalkulasi distance-nya berapa gitu. Nah, di UI-nya di sini di page-nya kalian tinggal observe aja. Observe observe si distance ini. Jadi kita bikin setter ini public live data string get distance turn distance. Nah, ini. Jadi di page ini kalian langsung bisa aja notification module dot get text get distance. Nah, kalian bisa observe aja nih si apa distance. Kalian bisa observe si distance-nya dan kalian update misalkan di nanti di aplikasinya bakalan ada posisi kita di sini gitu. Ya, kalian bisa update ini. Update posisi berdasarkan distance yang ada yang baru berubah gitu. Nah, kayak gitu. Oke, kalau secara ini mungkin gue nggak terlalu jelas juga ya jelasinnya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan langsung tanya ke gue aja. Bisa PC atau di grup nggak apa-apa. Jam berapapun nggak apa-apa. Gue nggak masalah. Kalau misalkan gue sempat jawab nanti gue jawab. Gak gue sempetin buat jawab gitu. Nah terus mungkin yang kalian penasaran adalah kenapa sih ngebedain antara dua file ini gitu meribetkan kan. Jadi intinya ini permasalahan dengan performance dan skalabilitas. Jadi kayak yang tadi gue bilang, kalau di Android Studio, kalau misalkan manggil API gagal aja itu dia aplikasinya bakal nge-crash. Dan kita nggak mau kan nge-develop aplikasi yang apa-apa nge-crash, apa-apa nge-crash gitu. That's not good, man. Nah, hal yang kedua adalah biasanya logic-logic kayak perhitungan distance dan lain-lain kayak gitu, itu dia pakai suatu flow sendiri atau pakai thread sendiri, pakai proses sendiri lah. Nah, proses rendering view, rendering elemen. Aduh ini ya ada kompleks tapi gue jelasin aja. Jadi kalau misalkan di ya development apapun lah website atau aplikasi Android atau aplikasi iOS itu ada kita apa kita bikin suatu interface kan atau UI gitu. Nah UI di sini. Nah cara UI ini bisa muncul di HP kita adalah atau di layar kita ya tentunya harus di render gitu namanya. Nah, prosesnya adalah ngerender gitu. Jadi kita ngerender si misalkan constraint layoutnya dulu di render, terus baru bottom navigation view-nya di render, terus fragmentnya baru di render terakhir. Mungkin kayak gitu ya. Nah, proses render itu biasanya pakai suatu proses tersendiri dan kita nggak mau ngeganggu proses tersebut. Kenapa? Karena ya ibarat aja gini kalian buka suatu kalian kan misalkan kalian buka aplikasi Gojek gitu aplikasi Gojek kalian buka terus kalian cuma lihat layar putih doang gitu nah kalau misalnya kayak gitu berarti karena si proses buat ngerender si elemen-elemennya itu biasanya keganggu atau ke stop karena ada suatu logika lain di aplikasi kalian yang ngehambat proses rendering tersebut jadi misalkan kalian mau login Gojek gitu mau login Gojek nggak bukan mau login kalian mau kalian buka aplikasi Gojek nih nah di home screen aplikasi Gojek itu kan kayak ada foto profil kalian kan di pojok atas gitu ada nama kalian juga itu kan didapetin dari API kan dari database gitu nah apa kalau misalkan kita kita gabungin eh, pemanggilan database, ngambil data dari database dengan proses rendering si view-nya ini, rendering si elemen ini, bisa aja logika buat manggil data dari database itu ngeganggu proses renderingnya. Yang mana nanti yang mana kalau misalkan proses renderingnya keganggu,
jadinya nggak, aplikasinya nggak ngerender apa-apa gitu. Itu kan bad performance, bukan bad performance ya, bad performance, terus bad apalagi bad design dan lain gitu. Dan ada hal-hal lain mengapa perlu untuk memudahkan apa buat ngemisahin view model dengan si buat renderingnya kayak gitu. Terus kayak enggak kan ini tetap kayak misalnya kan bertanya, tapi kan kita di sini tetap manggil si apa si controllernya gitu. Kita tetap ngambil datanya. Nah, itu bedanya. Jadi di sini itu kan kita nggak secara aktual itu kita nggak manggil datanya, tapi kita nge-observe datanya. Jadi kalau misalkan, jadi nge-observe nih, dia nge-observe datanya berubah atau enggak gitu. Jangan berubah, ya dia kita bakal eksekusi fungsi ini. Kalau misalkan enggak, ya udah biarin aja kayak gitu. Nah, oke, paling itu aja penjelasan dari eh, view model dan struktur dari Android Studio Java gitu kan. Once again, kalau misalkan ada yang bingung, kalian bisa tanya gua. Atau di YouTube tuh banyak sebenarnya tentang penjelasan tentang view view model ini. Kalian bisa coba tontonin. Percaya sama gua, awalnya mungkin bakalan painful dan kayak aduh apaan sih kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Apalagi kalau misalkan kalian udah berhubungan sama XML ini. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu caranya dan udah tahu kebiasaannya kayak gimana, itu bakalan lebih gampang dan lebih mudah gitu. Kayak contohnya, kalian bisa lihat di sini gue ada proyek buat Aslab MATLAB. Ya, di sini gue buat suatu aplikasi dengan beberapa page gitu loh, beberapa interface. Kayak misalnya di sini ada banyak fragment, yang tadi gue bilang banyak ada banyak page-nya. Ini juga ada activity-nya. Di sini mungkin ada dua activity juga, tapi kalau tadi gue bilang kan activity-nya itu biasanya di host, dijadiin buat nge-hosting subpage yang bakal ditampilin gitu. Nah, dengan cara yang sama kayak yang tadi gue jelasin, misalkan gue mau implementasi ini kan ada buat login, ada buat ngambil data, ada buat yang lain-lain gitu. Nah, misalkan gue mau implementasi fitur yang lain, gue tuh sekarang instead of building everything from the scratch, itu gue tinggal kopas-kopas aja. Jadi developmentnya lebih gampang, lebih cepat, dan lebih fleksibel. Nah, itu mungkin salah satu keuntungannya. Jadi ya sabar-sabar aja sih, di awal pasti bakalan kayak apa sih gitu, kayak nggak jelas banget nih, bahasa apaan sih gitu, kayak nggak jelas lah pokoknya. Sama gue juga ngerasain kayak gitu, tapi kalau makanya gue nyesel baru belajar tentang view model kayak gini sekarang. Dan buat belajar view model, view modelnya itu juga membutuhkan waktu yang sangat, bukan ya, pokoknya membutuhkan waktu dan fokus yang lebih lah gitu. Jadi ya sabar-sabar aja dan tetap cari-cari informasi, atau juga bisa tanya-tanya gua atau bisa tanya Kamal juga tentang Android development. Paling itu aja guys. Thank you. Sorry kalau kurang jelas.